Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan pada kesempatan kali ini Pak Woto akan melanjutkan pembelajaran daring tahap yang ke-6 tentang instalasi motor listrik. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah evaluasi instalasi kontrol motor menggunakan PLC. Nah, kompetensi dasar dari evaluasi instalasi kontrol motor menggunakan PLC. Yang pertama, mengevaluasi instalasi kontrol motor dengan menggunakan PLC. Yang kedua, memperbaiki instalasi kontrol motor dengan ya. Kemudian tujuan pembelajarannya anak-anak semua ya. Yang pertama, nanti peserta didik atau anak-anak dapat mengevaluasi rangkaian hardware instalasi motor kontrol dengan PLC. Kemudian, anak-anak semua dapat mengevaluasi instalasi kontrol motor dengan menggunakan ya. Nah, ini peta konsep atau konsepnya. Jadi mengevaluasi kontrol motor menggunakan PLC itu kita mengevaluasi pengawasan I/O-nya. Kemudian pengawasan bebannya. Kemudian memeriksa pengawasan input. Memeriksa Nah, ini anak-anak semua, rangkaian kendali sistem kendali motor ya. Ini adalah pengawasan I/O program pengendali motor satu arah atau bisa dibilang direct online ya. Jadi dari rangkaian ini ya, untuk alamat input 00 ini dapat off ya. Kemudian untuk 01 dapat on ya, push button on ya. Yang inputnya dihubungkan dengan masukan ya. Kemudian untuk COM di sini dapat line, kemudian untuk 00 alamat outputnya dapat K1 ya. Sehingga dari rangkaian pengawasan di PLC ini ketika nanti push button di alamat 01 itu ditekan, maka K1-nya harus bekerja. Ketika push button di alamat 00 ditekan, maka K1-nya akan putus ya. Rangkaiannya seperti Nah, kemudian ini rangkaian untuk utamanya anak-anak semua. PST ini adalah sumber 3 pas dihubungkan dengan F1. F1 ini adalah MCB 3 pas karena ini semuanya ada MCB-nya. Kemudian dihubungkan dengan K1 ya. Kemudian dari K1 keluarnya UVB, ini terminal motor 3 pasang ya. Sehingga ketika K1 tadi hidup, maka motor akan bekerja. Ketika K1 tadi putus oleh push button off tadi, maka motor 3 fasanya juga akan putus. Yang kedua tentang pengawasan I/O untuk pengendali motor 2 arah putaran. Nah, untuk 2 arah putaran itu kita menggunakan 2 magnetic kontaktor di alamat 00 dan 01 yaitu K1 K2. Kemudian inputnya itu di alamat 00, 01, 02. 00 itu off untuk menghentikan rangkaian, 01 itu forward untuk menjalankan motor putar kanan. Kemudian 02 itu reverse digunakan untuk menjalankan motor putar kiri. Utamanya anak-anak semua, jadi RST ini sumber 3 pas dihubungkan dengan MCB 3 pas dihubungkan dengan K1 dan K2. Nah, kemudian K1 dan K2 itu outputnya untuk dihubungkan dengan motor 3 pas. Nah, ini yang berbeda anak-anak semua. Untuk hubungan input dan output dari kedua magnetic kontaktor ini berbeda ya. Di inputnya K1 dapat R, K2-nya juga dapat R. Kemudian
S1, 3-nya dapat S, di sini juga dapat S. 1, 3, 5-nya dapat T, nah di sini juga dapat T. Tetapi untuk outputnya ini berbeda, ya, berbeda karena nanti yang akan menjalankan putar kanan dan kiri. Ya, contoh kita lihat R-nya dapat ya B, ya kan? Kemudian ketika K2 bekerja S-nya dapat P, ya, kemudian T-nya dapat apa ini? Dapat Q. Seperti itu. Itu untuk ini untuk pengawatan I/O program pengendali bintang segitiga. Ini on, off, on-nya 01, off-nya 00, ini on itu untuk menjalankan, off itu untuk mematikan. Jadi ketika nanti magnetic kontaktor jumlahnya 3 ini akan bekerja dua-dua. Ya. K1 dengan K2 itu maka K3-nya nanti off. K1 dengan K3 maka K2-nya off. Ya. Karena nanti untuk K1 dan K2 itu bisa disetting untuk hubungan bintang. K1 dengan K3 untuk hubungan segitiga. Ya, rangkaiannya. Jadi K1 ketika dia sumber dijalankan kemudian dihubungkan rangkaian tadi dijalankan, maka K1 dia akan bekerja dulu dengan K2 untuk hubungan bintang. Saat mau dirubah ke hubungan segitiga, maka K2-nya harus putus, K3-nya bekerja. Ya. Memeriksa pengawatan input. Ya. Diuji tanpa menggunakan alat pemrogram. PLC dihubungkan ke satu daya. Ya. Kemudian perawatan input on-kan. Indikator input yang sesuai pasti akan menyala. Jika tidak gimana? Maka terjadi kesalahan penyambungan pada pengawatan input. Kemudian yang kedua, memeriksa pengawatan output. Ya. Satu, operasi yang digunakan adalah post set atau reset. Mode operasi program atau monitor. Respon pelatihan output sama dengan indikator output program. Jika tidak, berarti ada masalah sambungan. Maka diuji. Prosedur memeriksa pengawatan output. Ya. Pasang pengawatan komunikasi host-link. Hubungkan PLC ke satu daya. Jalankan software CX Programmer. Tampilkan program ladder. Ya. Kemudian prosedur memeriksa penguatan yang selanjutnya, transfer program dari komputer ke PLC. Set mode operasi ke monitor. Klik kanan output atau coil pada diagram ladder yang akan dicek, kemudian klik pause atau on. Ya. Ya. Indikator on dan peralatan output yang sesuai on. Ya. Jika tidak maka rangkaian tidak benar. Jadi, mengecek sambungan penguatan I/O menggunakan CX program. Ya, beralih ke operasi online. Set mode operasi PLC pada monitor, pause, ya, on bit I/O, pause off bit I/O, pause cancel bit I/O, ya. Kemudian ulangi langkah pecah. Nah, demikian anak-anak semua, ya. Yang terakhir tadi memang harus diuji menggunakan program CX Programmer, ya. Intinya beberapa kendali motor listrik dengan PLC bisa kita desain, bisa kita jalankan sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa anak-anak semua mengerjakan soal-soal yang sudah kami siapkan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.